Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih, terutama dua pedang tadi, mereka lebih cepat dari yang dapat kubayangkan. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 6 di alam Sanxian memiliki kecepatan dan kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Ini benar-benar tidak masuk akal. Dia bahkan curiga bahwa dirinya terpesona. Kultivator manusia di depannya mungkin menyembunyikan kekuatan aslinya. Kemarahan di mata lelaki tua itu perlahan tergantikan oleh rasa takut. Tongkat tulang yang dipegangnya erat-erat perlahan jatuh, dan energi iblis yang menggelora di tubuhnya pun sedikit mereda. La tahu bahwa dirinya tidak sebanding dengan pemuda di hadapannya. Jika ia melawan secara langsung, ia akan berakhir. Seperti kelima pria tadi. Pada saat ini, suara Yuyue terdengar dengan kemarahan dingin. Penatua hantu, apa yang kau lakukan? La melangkah maju, mata ungunya menatap lelaki tua itu, memancarkan aura tak senang. Sudah kubilang mereka adalah tamu yang kuundang kembali ke istana iblis. Kenapa kau tiba-tiba menyerang mereka? Dan mengerahkan pengawal jahat, hitam. Keempat biksu berbaju zirah hitam itu tak lain adalah pengawal jahat hitam yang bertugas menjaga area inti istana. Jahat hitam, mereka menerima perintah langsung dari Dewan Tetua, dan bahkan penyihir seperti dirinya pun tak bisa memobilisasi mereka sesuka hati. Tindakan tetua hantu itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Hantu penatua berbalik, ketakutan di wajahnya langsung tergantikan amarah. La menunjuk Yuyue, suaranya bergetar. Karena kegembiraan, tamu, Yuyue, jangan lupakan identitasmu. Kau adalah penyihir istana Iblis Hitam, calon penguasa ras iblis. Bagaimana bisa kau memperlakukan dua kultivator manusia sebagai tamu? Kedua manusia ini membunuh murid-murid istana Iblisku dan menghancurkan martabat istana iblisku. Bukan saja kalian tidak membalaskan dendam mereka, tetapi kalian juga ingin membawa mereka ke istana. Apakah kalian layak menjadi leluhur istana iblis, di mana pengawal jahat hitam? Setelah mendengar teriakan keras dari tetua hantu, puluhan pengawal jahat hitam bergegas keluar. Dia tiba-tiba menoleh ke arah pengawal jahat hitam yang baru saja dipanggil dan berteriak, "Kalian semua berdiri di sana." Untuk apa? Habisi kedua manusia ini. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab penuh. Para pengawal jahat hitam yang berhamburan keluar dari kedua sisi istana segera mengepalkan senjata mereka dan melirik bolak-balik antara Yuyue dan tetua hantu. Ada puluhan dari mereka, semuanya memiliki aura yang kuat, termasuk beberapa master alam abadi bumi tingkat 2. Mereka membentuk massa hitam dan mengepung Chen Ping dan Humazi, menciptakan situasi yang menegangkan. Mundur, Yuyue berteriak dingin, tatapan tegas terpancar di mata ungunya. Aku adalah penyihir istana iblis hitam, bukan? Giliranmu untuk memberi perintah di sini. Namun, para pengawal jahat hitam itu tampaknya tidak mendengar kata-katanya. Mereka masih menatap Chen Ping dan Humazi, dengan tangan di atas senjata, siap menyerang kapan saja. Sesekali mereka melirik ke arah tetua hantu, jelas-jelas menunggu perintah selanjutnya. Wajah Yuyue berubah sangat jelek dalam sekejap, dan tangan di lengan bajunya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa tetua hantu memiliki prestise yang tinggi di istana iblis, dan dia juga tahu bahwa para tetua selalu tidak puas dengannya sebagai penyihir muda, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan berani menentang perintahnya di depan umum. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba terkekeh dan menatap Yuyue dengan tatapan jenaka, sepertinya posisi penyihir Yuyue di istana iblis hitam ini tidak terlalu kuat. Kata-kata ini bagai jarum yang menusuk titik nyeri Yuyue. Wajahnya berubah dari putih menjadi biru, lalu biru menjadi ungu. Tatapan yang ia berikan pada Chen Ping dipenuhi emosi yang kompleks, termasuk amarah, malu, dan sedikit ketidakberdayaan yang nyaris tak terlihat. Melihat ini,
Tetua hantu menunjukkan senyum puas di wajahnya, kau dengar itu. Bahkan orang luar pun tahu bahwa kau tidak layak memimpin istana iblis hitam. La menoleh ke arah Chen Ping, nadanya mengandung sedikit kesombongan yang membenarkan diri sendiri. Wah, kau sudah membunuh begitu banyak anak buahku, apa kau takut sekarang? Asal kau menyerah dengan patuh, aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Karena Chen Ping pindah. Kali ini, kecepatan Chen Ping lebih cepat dari sebelumnya. Hanya bayangan sisa yang melintas, hampir melampaui batas yang bisa ditangkap mata telanjang. Sang tetua hantu bahkan tidak punya waktu untuk mengalirkan energi sihir untuk melindungi tubuhnya, apalagi mengayunkan tongkat tulang di tangannya. Ia merasakan sakit yang menyayat hati di lengan kanannya. Ah! Teriakan melengking itu bergema di langit, bahkan lebih menyedihkan daripada teriakan pria paruh baya sebelumnya. Tetua hantu menunduk dan melihat lengan kanannya terpotong di bahu. Darah hijau tua menyembur keluar dan memercik ke tanah. Tongkat tulang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun terjatuh ke tanah dengan bunyi berdentang, dan kristal merah darah di atas tongkat itu berkedip beberapa kali lalu meredup. Anda, sang tetua hantu menutupi lengannya yang patah, gemetar kesakitan, dan menatap Chen Ping dengan mata penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa memahaminya. Chen Ping jelas berjarak 10 langkah, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di depannya, dan dia bertindak begitu cepat. Chen Ping menginjak tongkat tulang itu dan menghancurkannya berkeping-keping, La menatap dingin ke arah tetua hantu. Itu, aku tidak ingin mengulangi apa yang baru saja kukatakan untuk ketiga kalinya. Hetut hantu Temufun fundur berulang kal, lalu berdel-delam setelan mundur lebih dari 10 langkah. Ia menatar Chen Ping seolah-olah melihat hantu. La bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang tak terselubung dalam diri Chen Ping. Jika ia berani mengatakan sepatah kata pun lagi, kepalanya akan jatuh ke tanah sedetik kemudian. Para pengawal jahat hitam yang mengelilinginya benar-benar tercengang. Hantu tetua adalah sosok yang kuat di kelompok tetua. Kultivasinya telah mencapai tingkat ketiga alam abadi duniawi. La dianggap sebagai master top di seluruh istana iblis jahat hitam. Tapi sekarang, lengannya benar-benar dipotong oleh seorang kultivator manusia tingkat ke-6 alam abadi lepas. Ini benar-benar menjungkir balikkan kognisi mereka. Menatap mata Chen Ping yang dingin, merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Semua pengawal jahat hitam tanpa sadar mengambil langkah mundur dan memberi jalan. Baru saja ketika penatua hantu memberi perintah, mereka masih merasa bahwa mereka sudah pasti menang, tetapi sekarang, mereka hanya punya satu pikiran di benak mereka, menjauhlah dari bintang jahat ini. Bahkan tetua hantu pun tidak sebanding dengan mereka, jadi bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana? Dalam sekejap, adegan yang awalnya menegangkan berubah menjadi aneh. Lingkaran yang dibentuk oleh ratusan pengawal jahat hitam secara otomatis terpisah menjadi sebuah lorong. Tak seorang pun berani melangkah maju, bahkan untuk menatap mata Chen Ping. Yu Yue menatap pemandangan di depannya, awalnya tertegun, lalu sebuah cahaya kompleks terpancar di matanya. Dia tidak menyangka kalau Chen Ping akan tiba-tiba menyerang tetua hantu, dan dia tidak menyangka kalau kekuatan Chen Ping begitu kuat. Tetapi bagaimanapun, kebuntuan saat ini telah dipatahkan. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak hatinya, menatap dingin ke arah pengawal setan hitam yang terdiam. Lalu menatap ke arah tetua setan hantu yang berwajah pucat, dan berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kalian tidak keluar sekarang?" Bibir tetua hantu bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakannya. Dia melotot ke arah Chen Ping dengan penuh kebencian, menutupi lengannya yang patah, dan meninggalkan alun-alun. Dalam keadaan malu dengan bantuan beberapa orang kepercayaannya. Melihat hal itu,
Para pengawal jahat hitam pun menundukkan kepala dan diam-diam mundur ke kedua sisi istana, tidak berani melakukan gerakan apapun lagi. Kedamaian akhirnya kembali ke alun-alun, hanya mayat-mayat dan bercak darah di tanah yang diam-diam menceritakan tragedi yang baru saja terjadi. Yu Yue berjalan mendekati Chen Ping, dengan emosi campur aduk di mata ungunya, terima kasih. Meskipun dia sebenarnya tidak menyukai sindiran Chen Ping tadi, tidak dapat dipungkiri bahwa bantuan Chen Ping lah yang membantunya keluar dari kesulitan. Jika kejadian ini terungkap hari ini, harga dirinya sebagai seorang penyihir akan hilang. Chen Ping mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh, aku hanya tidak ingin ada orang yang menggangguku sepanjang waktu. La menoleh ke arah Humazi dan mendapati pria itu menatapnya kosong dengan mulut ternganga. La tak bisa menahan senyum dan berkata, ayo pergi. Bukankah kita akan menyelidiki keluarga Humu? Humazi akhirnya sadar kembali, menelan ludah, dan segera mengikuti langkah Chen Ping. Yu Yue menatap punggung kedua orang itu, matanya berkedip beberapa kali, dan dia bergegas mengikuti mereka. Menyeberangi alun-alun yang luas, ketiganya memasuki istana hitam yang menjulang tinggi. Bagian dalam aula bahkan lebih megah daripada yang terlihat dari luar. Kubahnya setinggi puluhan kaki, diukir dengan pola-pola magis yang mengerikan, dan memancarkan cahaya fluoresensi redup. Di kedua sisi berdiri pilar-pilar batu hitam besar, dengan patung-patung naga yang tampak hidup melilit pilar-pilar itu. Seolah-olah mereka akan hidup kapan saja. Di ujung aula terdapat singgasana tinggi, diukir dari sepotong batu obsidian utuh dan bertahtakan permata yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan suasana mewah dan dingin. Yu Yue meminta Chen Ping dan Hu Mazi untuk duduk di kursi batu di kedua sisi aula, lalu bertepuk tangan. Tak lama kemudian, dua wanita iblis berpakaian pelayan masuk membawa teh. Mereka menundukkan kepala, meletakkan cangkir teh di atas meja batu di depan mereka bertiga, lalu bergegas mundur, tak berani menatap Chen Ping dari awal hingga akhir. Tunggu sebentar, aku sudah meminta seseorang untuk mencari buku-buku kuno di Istana Iblis. Yu Yue mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Sejarah Gunung Jiupan mungkin tercatat dalam buku-buku kuno. Istana Iblis. Chen Ping mengambil cangkir teh, mengamati teh hijau tua di dalamnya, mengerutkan kening sedikit, lalu tidak meminumnya. Teh ini mengeluarkan sedikit bau amis dan jelas tidak disiapkan untuk manusia. Humazi juga meniru Chen Ping, hanya memegang cangkir teh, tetapi melihat sekeliling aula dengan emosi yang rumit di matanya. Dulunya tanah leluhur keluarga Hunya, kini telah menjadi istana para iblis. Segalanya telah berubah, dan orang-orangnya pun telah berubah, yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Aula itu hening sejenak, hanya cahaya neon yang dipancarkan oleh pola ajaib di kubah yang sesekali berkedip dan memantul di wajah ketiga orang itu. Suasana terasa agak samar. Chen Ping memejamkan matanya, tampak beristirahat, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengoperasikan indera spiritualnya untuk menyelidiki situasi seluruh istana. Istana Iblis hitam ini bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Struktur internalnya rumit, dan samar-samar ia bisa merasakan puluhan aura kuat, beberapa di antaranya sekuat Yu Yue atau bahkan lebih kuat darinya. Tampaknya air di istana setan hitam jauh lebih dalam dari yang dibayangkan. Setelah waktu yang tak diketahui, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk dengan cepat, memegang sebuah buku kuno yang menguning. La berjalan di depan Yu Yue dan membungkuk, penyihir, aku telah memeriksa semua catatan tentang Gunung Jiupan dan menemukan beberapa informasi tentang keluarga Hu. Humazi tiba-tiba berdiri dan menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. Bagaimana? Apakah ada catatannya? Apa yang terjadi dengan keluarga Huku? Pria tua itu melirik Humazi, lalu Yu Yue. Melihat Yu Yue mengangguk, ia perlahan berkata, menurut catatan kuno, memang ada keluarga Hu yang tinggal di Gunung Jiupan. Mereka adalah keluarga jimat yang terkenal di surga keempat pada masa itu.
Ada beberapa ahli jimat dalam keluarga tersebut. Di masa kejayaan mereka, bahkan ada seorang kultivator tingkat 4 di alam abadi bumi. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Humasi, suaranya bergetar karena kegembiraan. Pria tua itu mendesah dan melanjutkan, sekitar 2800 tahun yang lalu, keluarga Hu tiba-tiba diserang oleh kekuatan tak dikenal. Seluruh pegunungan rata dengan tanah, dan hampir semua murid keluarga itu musnah. Hanya beberapa orang yang berhasil melarikan diri dan menghilang sejak saat itu. Mengenai siapa para penyerangnya, tidak ada catatan rinci dalam kitab-kitab kuno. Hanya disebutkan bahwa mereka adalah sekelompok pria kuat berpakaian hitam, dan metode mereka sangat kejam. Apa? Humasi terhuyung mundur seolah tersambar petir, wajahnya pucat pasi. Keluarga Hu dibasmi, keluarga Huku dibasmi. Matanya dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan, tangannya terkepal erat, kukunya menancap dalam di telapak tangannya, darah menetes dari jari-jarinya. Meskipun ia telah siap secara mental, ia masih belum bisa menerima berita itu. Ketika mendengarnya secara langsung,